Oke, kali ini saya akan membahas mengenai teori bab 2 mengenai desain basis data. Pokok bahasan yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah pendahuluan, kemudian aturan sistem informasi dalam organisasi, kemudian proses desain basis data. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami aturan sistem informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Oke, pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau UDDBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Design 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradig Plus Soleh, Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data merupakan bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian informasi resource management juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci sukses manajemen bisnis. Kemudian dari pernyataan di atas terdapat beberapa alasan. Dianggap sebagai resource yang bekerja sama dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Kemudian fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan update. Kemudian seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur, dan kemudian terdapat konsolidasi dari informasi resource pada beberapa organisasi. Kemudian siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro. Disebut siklus sistem basis data dirujuk ke siklus makro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu pertama, reusability analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dan dari informasi gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Kemudian yang kedua adalah requirement collection and analysis, yaitu kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelapor diidentifikasi. Ketiga yaitu desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu desain sistem basis data dan desain sistem aplikasi program yang menggunakan dan memproses basis data. Kemudian keempat, implementasi, yaitu sistem informasi diimplementasikan, basis data dibentuk dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Yang kelima, validation and acceptance testing, yaitu tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performasi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria permanensi dan spesifikasi kelakuan. Kemudian deployment, operation, dan maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakaian dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional
mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelum sampai semua validasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performasi sistem dan dapat memelihara sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Kemudian dari sebab ketiga itu siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Pertama, sistem definition, yaitu skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan, response time, dan kebutuhan penyimpanan dan proses diidentifikasi. Kemudian proses aktivitas kedua itu database design. Pada akhir tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Kemudian database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Kemudian aktivitas keempat yaitu loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan penyimpanan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Application conversion, aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Kemudian aktivitas 6 yaitu testing dan validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi, yaitu proses 7. Kemudian operation, sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Yang terakhir, monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Kemudian tujuan desain basis data. Yang pertama, memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Kemudian menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Kemudian mendukung kebutuhan pemrosesan dan performasi objektif secara response time, processing time, dan storage space basis data. Kemudian terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data. Yang pertama, kolektif dan analisa kebutuhan. Kemudian desain basis data konseptual. Kemudian pemilihan DBMS. Kemudian pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. Kemudian desain basis data fisik. Kemudian implementasi dan tuning sistem basis data. Kita bahas satu persatu, yaitu tahap pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah yang pertama, area aplikasi mayor dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerja yang akan diakibatkan diidentifikasi. Kemudian dokumen yang sudah ada yang dihubungkan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Kemudian lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Kemudian penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Kemudian tahap kedua, desain basis data konseptual. Nah, dari tahap 2 ini terdapat dua macam, itu 2A dan 2B. Kita bahas 2A dulu. 2A adalah desain skema konseptual. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data,
perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik pertama, ekspresivenis. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relation, dan constraint. Kemudian simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga, minimality. Model memiliki sejumlah kecil konsep dasar yang membedakan dan tidak overlapping. Kemudian diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Dan terakhir, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Kemudian selanjutnya pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi, yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Nah, ini adalah contoh dari tahap pertama. Tahap pertama ini membangkitkan tipe entity baru. Jadi dari satu entity dikembangkan menjadi dua entity. Kemudian yang kedua adalah mendekomposisi tipe entity ke dalam dua tipe entity dan relasi. Dari satu entity kemudian dikembangkan, didekomposisi ke dua tipe entity dan relasi sehingga lebih jelas. Kemudian contoh strategi bottom up, yaitu menemukan dan menambah relasi yang baru. Dari dua entitas ini ditemukan dua relasi baru. Kemudian menemukan kategori baru dan menghubungkannya. Oke, dari ini terdapat kategori baru yang bisa menghubungkannya. Kemudian skema integrasi. Skema integrasi dibagi dalam beberapa bagian. 1. Identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang mempresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Kemudian menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggunakan skema individu. Kemudian restrukturisasi sebagai langkah akhir. Skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Kemudian tahap 2B, desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B, di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2A untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui dengan cara DBMS independen. Bagian terpenting dari perancangan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelum
stepnya dalam proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari view 1. Ini adalah contoh dari tahap 2B, yaitu desain transaksi pada view pertama dan view kedua. Kemudian ini adalah modifikasi dari view untuk konfirmasi sebelum integrasi dari view pertama, dan ini adalah skema integrasi setelah penggabungan view pertama dan view kedua. Kemudian tahap ketiga, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional objek lainnya, struktur penyimpanan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antar muka pemakai dan pemrograman, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pemilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Kemudian faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi, antara lain yang pertama software acquisition cost, kemudian maintenance cost, kemudian hardware acquisition cost, kemudian database creator and conversion cost, kemudian personal cost, kemudian training cost, dan yang terakhir operating. Tahap 4, pemetaan model data atau desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Bentuk pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data, kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Kemudian, tailoring the schemes to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Kemudian tahap 5, tahap desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. Pertama, waktu respon, merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Kemudian, utilitas ruang penyimpanan, merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses part pada disk termasuk pengindeksan dan akses part lain. Kemudian transaction output, merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit, merupakan parameter krisis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap terakhir, tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desain basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML. Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap rancangan dan implementasi selesai dan tahap operasi dari sistem basis data dimulai. Untuk lebih paham dari materi yang disampaikan, mari kita coba latihan soal yang ada. Yang pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Yang pertama yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual, kemudian pemilihan DBMS, kemudian pemetaan model data,
atau disebut juga dengan desain basis data logika, kemudian desain basis data fisik, kemudian implementasi dan tuning sistem basis data. Soal kedua, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Yang paling utama dalam perancangan basis data adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan satu sistem basis data, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data, termasuk para user yang ada dan yang baru beserta aplikasi-aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Perhatian soal ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Sebab agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari sisi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat dirubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Yang pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Kemudian, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat dirubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk memakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspensif dan umum daripada model data dari DBMS. Deskripsi, diagram, dan skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya menggunakan konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah atau definisi sintak data. Komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Soal kelima, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Karena diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk merancang skema konseptual? 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual? Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kemudian, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep data yang berbeda dan tidak overlapping. Kemudian, diagrammatic representation. Model
dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kemudian formality, skema konseptual ditampilkan dalam model data. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi format data, sehingga konsep model data ditentukan secara akurat dan tidak berganda. 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Yang pertama perbedaannya itu sistem independent mapping. Bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Kemudian tailoring the schemas to specificity DBMS. DBMS yang dibedakan mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Yang pertama, top-down strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Kemudian bottom-up strategi. Dimulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian mengombinasikan atau tambahan abstraksi tersebut. Kemudian inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Kemudian mixed strategi. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. 10. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang mempresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Kemudian restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Kemudian soal ke-11, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Soal terakhir, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaan dan sistem dengan sistem independen? Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS yang tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.